Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. 2. Melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 3. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Anak-anak, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Sekarang, simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangkan sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya.
Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta tahun 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tahun 1953, dan Tugu Katulistiwa Pontianak tahun 1938. Anak-anak, di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui, dan tiap-tiap agama mempunyai tempat ibadah masing-masing. Coba silakan diperhatikan gambar tempat ibadah berikut. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, sekarang kita lanjutkan keberagaman agama di Indonesia. Agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungan. Sekarang, keberagaman agama di Indonesia. Kita jelaskan, nanti ada kitab sucinya, ada hari besar, dan juga tempat ibadah. Agama Islam mempunyai kitab suci, namanya Al-Quran. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab. Agama Katolik, Alkitab. Agama Hindu, Weda. Agama Buddha, Tripitaka. Dan agama Konghucu, Sisu. Sekarang hari besar. Agama Islam mempunyai hari besar Idul Fitri. Agama Kristen, Natal.
agama Katolik, Natal, agama Hindu, Nyepi, agama Buddha, Waisak, dan Konghucu, Cap Gome. Sekarang tempat ibadah. Agama Islam mempunyai tempat ibadah yang bernama masjid. Agama Kristen, gereja Kristen. Agama Katolik, gereja Katolik. Agama Hindu, pura. Agama Buddha, wihara. Dan agama Konghucu, kelenteng. Nah, itu tadi adalah agama beserta tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar. Sekarang kita lanjutkan belajar peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dari Jawa, Sumatera, dan seterusnya. Silakan diperhatikan petanya. Peta tadi disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Coba sekarang kita jabarkan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Sedangkan tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sekarang, peta persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Silakan diperhatikan petanya. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan seterusnya. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Nah, sekarang hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh, hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, ada badak, ada juga banteng, dan anoa. Kalau tadi hewan liar, sekarang hewan ternak. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, domba, dan seterusnya. Itu tadi sumber daya alam berupa hewan. Sekarang kita lanjutkan
yang berkaitan dengan puisi. Sekarang kita belajar mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Untuk pemberian tekanan pada baris puisi, biasanya menggunakan tanda V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. 1. V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Kalau V-nya ada 2, itu menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Kalau V-nya 3, itu menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Jadi V1, V ada 2, V ada 3, itu masing-masing punya perbedaan. Jadi kalau V1 itu tekanan kata pendek sekali. Kalau V-nya ada 2, itu tekanan kata agak pendek. Kalau V-nya ada 3, maka itu menunjukkan tekanan kata agak panjang. Sekarang kita kerjakan soal. 1. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam, tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. 2. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Itulah tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.